Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah subhanahu. Kapan kita harus menggunakan pengacara atau menjadi pengacara di sendiri ketika aset kita dilelang oleh bank? Ini pertanyaannya. Nah, banyak rekan saya, ini pengalaman aja, banyak rekan saya kemarin kalau ada dua hal ya, saya pilih dua hal. Kalau Anda menggunakan jasa pengacara itu memang lebih mudah, tapi harus siapkan dulu satu. Persiapannya adalah Anda harus punya dana yang cukup untuk bayar itu sampai ketika ini MA itu. Jadi bukan hanya di pengadilan tinggi, jadi negeri ya atau di negeri. Jadi intinya ketika Anda sudah siapkan dana sampai ke sana, Anda bicarakan dulu gitu. Anda pikirkan dulu apakah Anda cukup dana Anda sampai ke MA. Karena tidak menutup kemungkinan Anda menang di pengadilan negeri tapi kalah di pengadilan tinggi. Ini wajib tahu. Nah, ketika Anda pengadilan tinggi Anda lakukan juga, ternyata Anda habis napas ya selesai udah, Anda kalah. Atau ketika sampai pengadilan tinggi Anda ini menang, ternyata kalah juga, ternyata Anda nggak bisa ke MA. Karena apa? Butuh biaya lagi. Nah, jadi siapkan dana itu sampai ketika Anda bisa sampai ke MA kasasi. Jadi berapa dana yang disiapkan? Kalau menurut perkiraan saya, kalau Anda main bersih-bersihan aja itu sekitar 100 sampai 200 jutaan. Nah, ini pun Anda harus lihatin juga kantongnya gitu. Jadi harus sesuaikan antara gugatan kita dengan nilainya. Kalau nilai gugatan, nilai sengketanya kecil ya, di bawah 100, 200, 300 ya agak percuma, kecuali kalau kita bicara dengan pengacaranya. Jadi bicarakan dulu dengan pengacaranya, bilang ke dia, Pak, berapa biayanya dari A sampai Z, dari sampai pengadilan tinggi sampai ke MA, di pengadilan negeri berapa, pengadilan tinggi berapa, ke MA berapa, apakah dan apa saya butuhnya all inclusive, all include. Jadi tidak keluar biaya lagi supaya saya pasti. Kebanyakan orang itu hanya bayar biaya jasanya, tapi hariannya atau apapun dia nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Kalah, kelenger dan uangnya. Teman saya kemarin sampai keluar hampir 70 juta kalau nggak bisa ngapa-ngapain, 70-an ya kurang lebih untuk biaya itu. Tapi ya udah, akhirnya ya KO juga gitu. Kalau saya, jadi intinya gitu. Jadi syaratnya Anda bicarakan dengan pengacaranya. Sekarang pengacara tuh banyak membludak ini pengacara semua. Karena tiap organisasi pengacara itu mengeluarkan pengacara. Kalau dulu pengacara kan susah, hanya organisasi tertentu yang bisa. Sekarang enggak semua. Jadi pengacara budak banyak berjubut. Dan itu Anda harus bisa nego gitu dengan mereka ini. Kalau bisa all include biayanya, karena memang harus bayar sob. Karena apa? Nunggu kayak gini saya ini nunggu 2 jam 3 jam sob. Sidangnya cuma 5 menit 10 menit dan membosankan gitu. Bener, saya nggak yakin ya. Hakim di situ juga stres juga gitu. Bener di sini, wah. Kenapa saya mau? Karena saya belajar. Ada niat lain. Jadi saya happy aja kalau saya sih. Jadi Anda siapin dulu berapa biaya di pengadilan negeri berapa, biaya totalnya berapa. Tanya ke dia kalau sampai kasasi. Harusnya. Nanti dia jujur dulu. Dan itu all include Pak katanya. Tidak termasuk sogok-sogok saya mau nyogok. Omongin dulu. Ya, kalau Anda nyogok saya nggak mau bantu, ngapain? Karena saya ikut bantu lagi. Makanya saya di sini kan tidak ikut nyogok kirinya. Nah, anggaplah kena 2 juta itu. Kecil rincikan kalau pengadilan negeri berapa, tinggi berapa, MA berapa, kasasi berapa, segala macam-macam. Rincikan semua. Ya udah, apa udah termasuk biaya hariannya? Karena ini saya minta total. Ya udah. Nah gitu, kalau Bapak menang, kalau apakah ada biaya lain? Pasti dia akan minta winning fee-nya berapa persen itu daripada aset total itu. Berapa persen terserah Anda, mau 5% kayak mau 10% kayak itu urusannya Anda. Nah ketika itu semua sudah siap, baru Anda lakukan. Jangan coba-coba Anda main gugat, nggak ngerti apa-apa, menggunakan pengacara, terus Anda nggak siap duitnya, tengah jalan mati, percuma karena yang Anda lawan itu institusi kayak bank itu pasti punya duit, dia timnya, dia punya biro hukumnya, dan dia duitnya kenceng, dia sampai kemanapun bisa ngelawan, malah mungkin oknum itu juga bisa melakukan berbagai hal cara yang supaya dia menang, karena nggak mau kalah bank itu pasti. Dan
saya lihat di sini ya, contoh ya, saya kepala biro hukumnya di BPD ini pernah semua orang pengadilan mengancam ininya. Kalau saya kan, saya lihat sesuatu kan, saya kayak goblok-goblok ini saya ngerti intelijen sob. Teman saya banyak di intelijen. Jadi gimana cara dapetin info, gimana cara mengukur kekuatan lawan. Pengusaha itu penting sob, harus ngerti first look tuh harus tahu, dia harus nilai siapa dia, itu ilmunya pengusaha. Ilmu pengusaha tuh nggak jauh-jauh dari intelijen sob. Jadi dia buatin ini dulu, profiling dulu. Saya profiling dulu kepala bagian BPD-nya seperti apa. Ini kan saya ngelawan BPD Bali. Profiling, ternyata dia ngobrol, ada jaksa lewat ditanya kenal, kepala jaksanya kenal, siapa kenal, pengadilan juga kenal, seluruh hakim kenal. Jadi pas pertama dia datang pasti kepalanya datang gitu. Dan itu ternyata kenal semua, berarti apa? Nah di situ aja kita udah kalah set sob. Apalagi yang lain-lainnya. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi emang kenyataannya seperti itu. Terus yang kedua, kapan saya harus menggunakan pengacara di sendiri? SKDA akan bantu, cuman bantunya bukan pendampingan, tapi nanti next ya, di prioritas. Mudah-mudahan ada pengacara muda ini mau bantu kita gitu, dengan biaya yang murah gitu, yang ya apa ya, wajar lah kalau datang itu cuma 2.000 atau 3.000 gitu, sekali sidang. Terus apanya segala macam-macam, sehingga totalnya harusnya 10% lah ada biaya semula, karena kasusnya kan banyak. Itu doain sob, saya lagi cari pengacara yang idealis dulu, yang mau ridho ikhlas dibayar dunia akhirat gitu. Dan insya Allah ada, nanti kita buatin grup prioritas untuk pendampingan di tiap daerah. Pelan-pelan saya nyari kepalanya dulu, kepala pengacaranya. Kalau Anda pengacara yang mau seperti itu, monggo ke saya, kontak saya 081557504 kali, atau tanya super adminnya gitu. Nanti kontak dengan saya, Cap, saya mau Cap, ikhlas Cap. Karena pengacara sekarang banyak ya, saya teman saya kan senior semua orang itu udah jenuh gitu. Persaingannya dan anak muda, karena setiap organisasi ngeluarin pengacara bisa mengesahkan gitu, negara tidak ngatur, akhirnya banyak sekali. Jadi intinya itu. Terus yang kedua, kenapa saya gugat dengan sendiri? Karena kalau saya menjadi pengacara sendiri, karena saya tidak punya uang yang cukup. Saya ngukur diri saya, dan saya juga targetnya bukan mau menang aja, enggak. Target saya hanya nyari keadilan aja. Sampai MA pun saya akan layani ini. Panjang sob ini, nggak pendek ya, panjang. Nafas saya ambil nafas panjang gitu. Bagaimana dengan anggaplah saya keluar uang 10 juta atau 20 juta, saya bisa napasnya bisa sampai ke kasasi. Mantep nggak? Jadi pengacara di sendiri. Jadi itu. Dan itu uangnya kan tidak langsung 20 juta, ngedadak. Daftar pengadilan kan cuma 2 juta. Paling ngabisin waktu aja. Ya nggak apa-apa, dan biar saya mau belajar. Kalau saya niatnya menang, syukur ya Allah, bersihkan harta saya dari riba dan juga lain. Karena yang ini villa saya dilelang di pihak oleh Bank BPD. Nilainya sekitar 4,5 miliar, dilelang cuma 1 miliar, 3,5 lah gitu. Dilelang 1 miliar, ruginya berapa? 2,5 miliar, 2 miliaran saya rugi. Tapi nggak apa-apa, saya nggak rugi amat. Kalau saya kalah, saya tinggal doa, ya Allah berikan saya ganti yang lebih baik gitu. 10 kali lebih baik. Wah, enak, untung, yakin hidup kita aja. Jadi saya dablek ya, nggak ada urusan. Makanya saya nggak ada muka-muka kalah sama sekali gitu. Terus saya baik dengan pengacaranya. Jadi setelah itu, jadi intinya, dan semua SKD udah bantu. Kita siapin somasinya, kita siapin cara gugatnya, ada di SKDA. Lihatin aja, tanya ke super adminnya aja. Tapi ketika bayarannya doa terbaik, Al-Fatihah, selamat pagi. Jadi intinya, ketika kita memang tidak punya kekuatan yang cukup, jadilah pengacara sendiri. Cap, saya cuma lulusan SD, bisa nggak nih? Kemarin ada tuh di warga SKDA, orang Banyuwangi atau mana ya, itu malah IST tukang, itu gugat sampai MA itu, 3 tahun dengan bank, masih gitu, bisa tuh dia sampai MA. Ngejar saya sampai ke Masjid Kelapa, waktu saya sholat di Masjid Kelapa di Nusa Dua itu. Ngejar sampai ke sana. Ya seperti itu. Masa Anda kalah sama tukang? Ada kok YouTube-nya di saya. Coba Anda lakukan itu kayak dia. Di MA bisa, jadi intinya itu. Yang penting kita bantu, nggak usah takut, so mudah. Kalau Anda pengusaha UKM, pasti bisa. Kalau Anda pernah jadi profesional, pasti bisa mudah, Bu. Tinggal nanya sana sini, kalau nggak ke SKDA nanya, join dengan WM grup SKDA perbankan ya. Insya Allah saya bimbing. Jadi intinya itu, ketika Anda nggak bisa, terus ketika punya uang, ini bisa Anda lakukan. Kalau Anda nggak punya uang banget, pakai surat miskin dari desa, ngajuin ke pengadilan. Saya mau gugat, contoh gugatnya udah saya siapin. Apa yang diperlukan? Ya surat gugat kan. Jadi itu, kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.